Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tony Trip. Salam Indonesia damai, gak rewel ya. Selamat pagi ya para subscriber saya yang masih ada bertahan ya untuk mensubscribe channel saya. Saya sudah lama sekali ya nggak upload video untuk di konten saya, karena memang beberapa bulan kemarin saya ini ya mempersiapkan untuk buka usaha baru saya nih ya, jualan di pasar tradisional ya. Ya gini lah ya, jualan kecil-kecilan lah ya. Apa namanya, sejak 2020 kan saya memutuskan untuk resign dari dunia perhotelan ya, dan memang ingin terus coba dan mencoba untuk belajar nih ya, membuka usaha sendiri ya, menjadi apa namanya, entah itu jadi pedagang atau pengusaha atau apapun itulah ya. Nah, seperti yang sudah diketahui oleh rekan-rekan semuanya, sudah saya videokan juga ya. Jadi setelah dari hotel saya keluar, karena memang saya ingin bisa mudik ya kan, ingin bisa pulang berkumpul dengan kedua orang tua saya di Ciamis sana. Habis itu setelah momen lebaran selesai, disitu kan sudah saya buatkan kontennya ya, ketika saya membuka warkop ya, warung kopi di rumah teman saya. Nah, akhirnya itu merupakan usaha saya yang pertama ya. Itu usaha saya yang pertama, di mana ya, di mana itu hanya berjalan sekitar 2 bulan ya. 2 bulan ya. Kenapa kok berhenti nih Bang Tony ya? Banyak alasan ya, karena memang pelajaran pertama yang saya ambil dari buka warkop ini, bukannya sepi ya. Aslinya saya sudah ada pelanggan tetap ya, karena memang lokasi warkop saya itu kan dekat dengan rumah sakit, dekat dengan proyek pembangunan pabrik juga. Nah, jadi banyak para tukang-tukang kalau malam itu nongkrong di warkop saya. Nah, di situ saya berhenti karena memang ada sedikit miskomunikasi ya, berbeda paham dengan teman saya yang punya tempat ya. Dimana saran dari saya, jika Anda semuanya mau buka usaha ya, lebih baik buka sendiri ya. Jangan pernah join dengan teman, beneran ya. Karena dalam dunia bisnis, dalam dunia perduitan, gak ada kata teman ya. Jadi memang di situ miskomunikasinya. Ketika kesalahan pertama adalah tidak adanya perjanjian. Ini sistemnya saya sewa atau bagi hasil. Nah ya kan, kalau bagi hasil berapa, nah itu masih belum ada diskusi ya, masih belum ada deal-dealan. Teman saya juga ya welcome, udah jangan mikirin itu aja dulu, yang penting buka aja dulu ya, masalah itu gampang. Nah ya, dan setelah berjalan akhirnya waktunya kita bagi duit ya kan, akhirnya mungkin dirasa kurang banyak atau gimana, dan akhirnya minta 50-50 di situ. Nah di situ saya kaget kan, kalau minta 50-50 ya saya gak mau ya, karena modal full dari saya yang jaga dan lain-lain ya. Dan masih ada banyak miskomunikasi yang lain ya. Setelah itu ya jalan 2 bulan, dan memang sedikit memaksakan ya. Jarak saya ke rumah temen itu hampir setengah jam. Dan itu saya kalau buka warkop kan pulang jam 2 pagi ya, jam setengah 3 pagi gitu ya. Jadi cukup melelahkan ya, apalagi jalur yang dilewati cukup rawan ya di daerah Kabupaten Malang ini. Nah, habis itu singkat cerita udah tutup sajalah. Habis itu buka lagi. Nah ya kan ada kontennya juga kan, buka lagi. Saya membuka jualan bakso ya, jualan bakso, di mana itu sudah dapat tempat sendiri ya. Itu pelajaran pertama ya, jangan pernah
ketika Anda mau buka usaha, jangan pernah ngajak temen ya, lebih baik dibuka sendiri ya, dikelola sendiri. Kalau sama istri mending sama istri ya, oke. Dan jangan libatkan apapun lah sama temen ya, oke. Nah yang kedua akhirnya saya nggak sengaja menemukan toko pas pinggir jalan, lokasinya strategis ya, dan kebetulan memang yang punya toko mengizinkan untuk bayar bulanan. Nah tapi di usaha saya kan sebelumnya warkop. Nah yang punya toko ini sudah buka warkop ya, sudah buka warkop. Jadi kan nggak mungkin dong saya buka warkop juga sebelahan dengan yang punya toko. Nah gitu ya. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk jualan bakso. Nah di situ bakso yang saya jual ini sistemnya franchise. Jadi saya ngambil barang orang, jualin baksonya orang. Dan di situ jelas dong bagi hasilnya sedikit ya. Saya cuma dapat 15 atau 20%-nya gitu ya. Dan di situ harapan saya ya saya bisa mengambil keuntungan dari minumannya ya. Dan memang jalan sebulan rame ya. Kalau bakso kan memang nggak ada matinya ya, rame, jalan sebulan rame. Tapi 2 bulan rame ya. Habis itu di bulan ketiga ini langsung drastis ya, penjualan sepi. Setelah itu nggak nutut lah ya, kan saya bayar di situ ngontrak 600 per bulan. Jadi untuk biaya operasional, biaya kontrak dan biaya listrik sebulan 50, itu pendapatan sebulan terakhir itu udah gak nutut ya. Jadi daripada saya maksain, bis itu ya dengan berbagai pertimbangan ya udah ya, usaha bakso cuma jalan 3 bulan. Tapi nggak apa-apa ya. Itulah makanya inilah ya, bagi Anda yang karyawan ya, yang sudah mungkin bosan jadi karyawan atau pengen usaha sendiri, harus dipikirkan matang-matang ya. Beginilah prosesnya bro, nggak ada ya yang usaha langsung berhasil, langsung mulus, yang nggak ada ya. Dan akhirnya sebelum puasa pas saya berhenti untuk jualan bakso, berhenti ya, sampai dengan 2 bulan lah ya. Jadi saya selama bulan puasa, setelah puasa 2 bulan, selama 2 bulan atau 3 bulan itu saya isi dengan ngojek ya. Banyak konten-konten saya dengan ngojek ya. Ketika saya buka bakso juga kan saya buatkan kontennya, saya ketika ngojek ya buatkan kontennya. Nah selama itu memang udahlah saya istirahat dulu sambil ngumpulin uang lagi nih buat buka modal, buat buka usaha lagi ya kan. Dan setelah 2 atau 3 bulan ngojek ya, akhirnya saya memutuskan untuk jualan pakaian ya. Jadi dari makanan ke pakaian ya. Ya memang ada plus minusnya ya. Kenapa saya milih pakaian ya, karena memang saya jualan bakso aja kemarin punyanya orang gitu ya. Saya nggak buat sendiri, punyanya orang itu tiap dibawa ke warung bau gitu ya. Baksonya itu bau gitu, heran saya. Jadi ya sudahlah, ini jualan jualan pakaian aja ya. Ya meskipun ini gini ya, kalau Anda jual makanan itu perputaran uangnya cepat ya, tapi memang ada resiko cost ya, ada resiko kerugian barang mambu ya, barang bau, expired dan lain-lain. Tapi kalau begini nggak ada resiko barang bau atau expired ya, nggak ada resiko, cuma mungkin perputaran uangnya agak lambat. Nah ya, jadi ini ya pasar ya, di pasar tradisional dan memang satu ya yang pasti dialami oleh pedagang. Pertama, pedagang tiap-tiap harinya nggak mesti selalu laku, kadang laku laris ya, kadang nggak laku sama sekali, kadang laku cuma sedikit. Nah ya kan, itulah makanya kita di sini saya memang ingin melatih mental ya, agar bisa lebih sabar lagi ya kan. Memang mental yang paling jos itu ya memang pedagang ya. Bayangin ya, ketika banyak kan konten-konten di TikTok ya, orang yang jalan kaki keliling seharian, keliling nggak laku sama sekali. Waduh, itu bayangin ya. Dan yuk semangat ya, coba terus ya.
istilahnya gagal ya coba lagi di bidang yang lain, nah ya kan. Ya ini kan namanya juga kan kita masih belum menemukan jodohnya ya, jodohnya di bidang apa dalam hal mencari rezeki. So semangat terus, tingkatkan kerja nyata, usaha nyata ya, dan kurangilah ya main-main aplikasi atau investasi-investasi yang aneh-aneh ya. Terima kasih.